A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatan, kesempatan, hidayahnya, taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melanjutkan kegiatan kita setiap pekannya, setiap pekan hari Selasa, yaitu pengajian. Kemudian sholawat serta salam tetap kita haturkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan Nabi Muhammad SAW kita masih bisa mulazamah, tafaqquh fiddin, untuk belajar terus menerus menuntut ilmu agama tanpa adanya henti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun suasananya sedang tidak menentu karena besok itu ada hari yang bersejarah untuk kita, tapi kita masih senantiasa mengaji, melanjutkan pengajian. Itu sesuatu hal yang luar biasa dan perlu kita apresiasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pengajian fikih kita. Insyaallah pada malam hari ini kita membahasnya tidak banyak-banyak karena qadarullah wa masya'a fa'al. Saya lagi gak enak badan, jadi suaranya juga lumayan serak-serak gimana gitu, tapi tetap kita lanjutkan pembahasan fikih kita. Jadi nanti tidak usah lama-lama, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita terakhir sudah masuk bab Kitabul Janaiz tentang pengurusan jenazah, dan terakhir kita sampai pada pembahasan ghuslul mayyit, bagaimana tata caranya untuk memandikan jenazah. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bi ulumihi wa bi ulumina fid salan aw khamsan aw min dhalik wa yakunu fi awwalihi sirrun ay yusta'in al-ghasil fil ghaslatil min ghasl mayyiti bisidr aw khidmiyin wa yakunu fi akhirih ay fi akhiri ghuslil mayyiti ghairul muhrimi syai'un qalilun min ka haitsu yughayyirul ma'a. Dalam pembahasan ghusl, tata cara kita memandikan jenazah, sebelum masuk ke tata caranya, para ulama itu memberikan hukum-hukum yang berlaku. Di sini disebutkan oleh para muallif, ahkamul ghuslil mayyit salah satu, hukum memandikan jenazah itu ada 3. Jadi sebelum memandikan hukumnya ada 3. Wajib memandikan jenazah. Jenazah itu wajib dimandikan, dan yang memandikan berkewajiban untuk memandikan fi haqqil muslimi ghairi syahidin ma'rakatin al-kufari wa ghairu siqtil ladzi lam yudhar fihi mabda'u khalqil adami. Hukumnya wajib memandikan jenazah karena itu hak setiap muslim. Seorang muslim ketika dia meninggal wajib untuk dimandikan. Dan orang muslim yang dia tetangganya, saudaranya, ataupun yang ditinggal, dia berkewajiban untuk memandikan. Tapi ada 2 hal yang ini tidak boleh dimandikan dan hukumnya tidak wajib. Di sini disebutkan ghairu syahidin ma'rakatil kufari. Setiap muslim itu harus dimandikan ketika dia meninggal, kecuali syahidin ma'rakatil kufari, dia yang mati syahid, meninggal dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, wa ghairu siqtil ladzi lam yudhar fihi mabda'u khalqil adami, yang tidak dimandikan. Yang kedua kemarin sudah kita bahas, as-siqtu, selain siktun. Siktun kemarin saya ulangi lagi, siktun itu janin.
Usia janinnya itu berapa ya? Kama qolal ulama, sekira-kiranya itu 6, 7, 8 bulan. Nah kalau 6, 7, 8 bulan itu lahir, kemudian mabda'ul khalqil adami, atau apa namanya ini, bentuknya itu sudah terwujud manusia. Terwujud manusia itu berarti wujudnya itu sudah bayi, atau sudah apa namanya, bayi yang baru dilahirkan itu ketika dia keluar kemudian dia meninggal, hukumnya kamal akbar, sebagaimana orang dewasa. Tapi kalau siktun alladzi lam yudhar khalqul mabda'u khalqul adami, yang belum nampak ciri-ciri kebayiannya, maksudnya masih berbentuk, tangannya belum lengkap, kakinya belum lengkap, ataupun mukanya, kepalanya ini belum berbentuk karena usianya belum sempurna, maka itu tidak dimandikan. Tadi yang pertama wajib, kemudian yang kedua jaizun, jaiz itu diperbolehkan memandikan lil kafiri wasiktil ladzi lam yudhar fihi mabda'u khalqil adami. Yang kedua, boleh memandikan jenazah orang kafir. Kalau ditanya boleh memandikan, boleh, tidak ada masalah, orang kafir. Tapi ini jarang terjadi karena sudah ada passionnya masing-masing. Orang muslim ya dirawat oleh orang muslim, orang non muslim atau orang kafir juga dilawat oleh segolongan mereka. Jadi praktek ini jarang terjadi, walaupun secara hukum fikihnya boleh dilaksanakan. Haramun, tadi haram untuk memandikan seorang jenazah. Siapa jenazah yang diharam dimandikan itu? Lisyahidil ma'rakah, orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan tadi, dia tidak dimandikan, langsung dimakamkan. Tidak ada pemandian, tidak ada bla 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 dan lain-lain, tidak ada, langsung dimandikan. Nah, wa yuksilul mayyitu witran, dan memandikan jenazah itu witron 3 kali, salasan au khamsan au aksaru min dalik, 3 kali, 5 kali, ataupun kelipatan dari ganjil, 3, 5, 7, 9, kemudian 11, 13, naik terus. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun, dan pada permandian yang pertama kita ambil yang 3 kali. 3 kali dimandikan. Yang pertama ini wa yakunu fi awwalihi ghuslihi sidrun. Yang pertama kita mandikan menggunakan sidr. Sidr itu daun bidara. Ay yusannu ay yasta'inal ghasilu fil ghuslatil ula min ghusalatil mayyiti bisidrin au khitmiyun. Sidr ataupun yang mewakili. Kalau tidak ada daun bidara, pakai sabun boleh enggak? Boleh. Ini yang pertama. Nah setelah dimandikan, jadi dibasuh menggunakan sidr itu tadi ataupun sabun itu tadi. Nah kemudian yang kedua dibasuh menggunakan air biasa. Dibasuhnya dari mana? Dibasuhnya dari roksun, dari kepala ini sampai dengan ujung kakinya. Kemudian yang ketiga, wa yakunu fi akhirih, ay fi akhiril ghuslil mayyitil ghairil muhrim syai'un qalilun minal kafurin bihaitsu la yughayyirul ma'. Satu menggunakan sidr, kemudian dibilas menggunakan air. Yang ketiga itu menggunakan syai'un qalilun min kafurin, air yang dicampuri kapur barus. Kapur itu kapur barus, bihaitsu la yughayyirul ma', yang terpenting tidak merubah kondisi air. Maksudnya tidak merubah, dimasuki kapur barus ya secukupnya saja, airnya tidak berubah menjadi keruh walaupun ada baunya. Wa'lam annal aqallal ghuslil mayyit ta'mimu badanihi bil ma'i marratan wahidatan wa amma akmaluhu famadhkurun fil mabsutat. Aslinya memandikan jenazah itu cukup dengan 1 basahan, ta'mimu badanihi bil ma'. Maksudnya ta'mimul badanihi bil ma' itu, misalkan ini di depan saya jenazah, saya bawa 1 ember, yang embernya besar saya guyurkan 1 kali, selesai. Yang terpenting dari kepala sampai dengan kakinya itu terbasahi oleh air, itu sudah boleh, yujzi, boleh.
Tapi kalau kita mau lengkapnya tadi boleh kita mengambil 3 ataupun 5 ataupun kelipatan dari itu, yang penting ganjil. Nah, itu cara memandikan jenazah. Nah, kalau di sini diperjelas lagi, yudha'ul mayyitu 'alal mughtasal wa yakunu 'ala lauhi fihi saqubun la'alla ya'uda ilaihi ar-rashash. Jenazah dibawa, disunahkannya, tata caranya itu ditaruh di atas tempat pemandian itu, di atas pemandian jenazah, kemudian ala lauhin fihi yaqubu la'alla ya'uda ilaihi ar-rashash. Kepalanya ini lebih tinggi daripada kaki. Jadi kepalanya itu tetap dikasih bantalan. Tuh, jadi diletakkan di tempat pemandian itu tadi, kepalanya ditaruh bantalan agar kakinya itu tidak lebih tinggi daripada kepala. Nah, kemudian yaj'alu al-ghasilu ala yadihi al-yusra khirqatan wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an khalisan min ra'sihi ila qadamaihi wa yadluku bi yadihi al-yusra jami'a badanihi. Ketika sudah ditaruh ini tadi, di tempat ini tadi, yaj'alu 'ala yadil yusra, tangan kirinya yang memandikan jenazah itu kita menggunakan khirqatan. Khirqah itu boleh sarung tangan ataupun kain ataupun apa, digunakan untuk apa? Untuk ngelap. Nah, tangan kanannya kita wa yasubbu 'alal mayyiti ma'an khalisan, tangan kanannya itu kita menggunakan entah ember, entah apa itu namanya, selang. Jadi tangan kanannya itu untuk mengairi air, tangan kiri itu digunakan untuk menggosok-gosok anggota tubuh. Min ra'sihi ila qadamaihi, dari atas kepala, sekali lagi urutannya dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Wa yadluku biyadihil yusra jami'i badanihi, digosok juga dari kepala. Misalkan kepalanya di sini, kita airi air sambil kita gosok, terutama di lubang-lubang ini kita inzal, dikeluarkan kotoran telinga, kemudian yang ada di hidung, kemudian mohon maaf lubang depan dan lubang belakang itu juga harus dibersihkan. Dibersihkannya gimana? Ditekan-tekan itu sampai keluar kotorannya. Setelah itu baru kita basuh dengan air. Nah, terus tadi 3 kali atau 5 kali. Nah, ini mau bagaimana prosedurnya monggo, karena ini bentuknya khilafiyah. Mau dikeluarkan dulu kotoran-kotorannya semua, jadi air dari atas kepala sampai dengan ujung kaki. Setelah itu bahasa gampangnya itu kita pelotot kotoran-kotoran yang ada pada si mayit ini. Setelah bersih kita bilas, kemudian kita kasih sider atau minyak apa tadi, bidara ataupun yang mewakili ataupun sabun. Setelah itu kita kosok lagi. Setelah itu kita bilas lagi. Setelah kita bilas, yang terakhir itu kita gunakan minyak bercampur dengan kafur ataupun kapur barus. Itu monggo. Kaifiyahnya itu boleh bagaimanapun enaknya, itu sesuai dengan keadaan. Tapi tadi hanya tata cara yang dianjurkan. Nggih, sekedap. Ya, habis itu ya, sabar Bu. Nanti kita ada fasenya perlahan-lahan. Nah, kemudian setelah dimandikan, proses tadi selesai, nah baru di sini yudha'u al-ghasilu al-mayyit wudu'an kamilan sunanihi harihi. Setelah semuanya selesai tadi, dipelotot, dibersihkan, kasih sider bla 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 dan lain-lain selesai, yudha'u al-ghasilu al-mayyit, yang memandikan jenazah itu mewudukan si mayit dengan wudu yang lengkap sesuai dengan sunnah-sunnahnya dan rukun-rukunnya. Misalkan biasanya kita wudu kumur-kumur, ya diusahakan di mulutnya itu kita kasih air, ibaratnya kita dibersihkan, anggap aja itu kumur-kumur. Mukanya kita basuh, kemudian tangannya juga diselesaikan semuanya lengkap. Dari tata cara wudhu pertama sampai dengan kakinya itu kholison, semua harus dilaksanakan. Setelah apa? Setelah prosesi permandian tadi selesai. Nah, kemudian hal-hal yang kita perlu ketahui selain tadi permasalahan-permasalahan yang ada pada
memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah perempuan harus dimandikan perempuan. Laki-laki harus dimandikan laki-laki. Kecuali keadaannya itu darurat. Darurat itu misalkan hanya ada satu laki-laki di desa itu dan hanya selainnya itu perempuan. Perempuannya ini tidak mungkin untuk memandikan. Yang memandikan itu laki-laki. Nah itu boleh kalau keadaannya darurat. Tapi kalau keadaannya tidak darurat, laki-laki, perempuan, illal mutazawwij, kecuali pasangan suami istri ataupun anaknya mau memandikan kedua orang tua, itu boleh. Tidak ada masalah. Tapi al aslu alal hukmi, yang asli itu ya laki-laki, perempuan. Nah yang selanjutnya, yaghuddu al-ghasilu wa man ma'ahu fil muktasil basarahu wujuban an auratil mayyiti wa nadban an ghairiha. Yang memandikan jenazah yaghuddu basaruhu, menjaga pandangan walaupun ini mayit. Jadi lupa tadi saya sampaikan, ketika mayit itu diletakkan di atas papan itu, kemudian dari rukbataihi, dari dengkulnya sampai dengan pusar, mohon maaf, itu dikasih kain yang tipis untuk menutupi aurat. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, dari lutut sampai dengan dada sebelah sini itu ditutupi kain yang tipis sehingga air itu kalau disiramkan masih bisa masuk. Nah itu tadi. Jadi ditutupi kalau laki-laki dari lutut sampai dengan pusar, kalau perempuan dari lutut sampai dengan dada sebelah sini dikasihkan kain terserah apapun kainnya, yang penting itu kainnya tipis, air bisa masuk. Lah nanti cara mengkosok jenazahnya itu tidak membuka kain tapi dari dalam kain. Jadi walaupun ini mayit sudah meninggal, satrul aurahnya kita harus tetap melindungi auratnya. Nah tadi kita lanjutkan, yaghuddu al-ghasilu basarahu, yang memandikan jenazah juga harus menjaga pandangan. Maksudnya menjaga pandangan, kalau tidak ada unsur untuk melihat hal-hal yang sensitif dari jenazah, maka kita harus wajib menjaga. Apakah harus merem? Ya enggak harus merem. Masa memandikan gini merem, ya enggak selesai nanti. Ya gimana caranya? Ya gudu. Jadi kita menundukkan pandangan. Misalkan ini mayitnya, kita lihat kepala, ya kita lihat aja. Tapi kalau laki-laki berarti dari lutut sampai dengan pusarnya, walaupun itu sudah ditutupi, kita wajib untuk menjaga kedua mata. Perempuan juga sama, memandikan perempuan berarti selain kepalanya, dari lutut sampai dengan dadanya itu berarti kita harus menjaga pandangan kita. Ya, kita kosoi tapi mata kita itu tidak fokus ke situ. Matanya itu fokusnya ke bawah. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, lanjut. Yusannu ay yakuna al-ghasilu aminan fa in ra'a khairan dzaqarahu aw diddahu satarahu. Lah ini sering terjadi, yang memandikan diusahakan aminan, orangnya itu amanah. Amanah maksudnya bagaimana? Kalau ada kebaikan itu boleh dzaqarahu kita sebutkan. Misalkan, wah masya Allah jenazahnya ketika dimandikan itu wangi, misalnya. Wah jenazahnya tersenyum, misalnya. Kalau kebaikan itu boleh kita ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau itu aib, sesuatu hal yang buruk, satarohu, harus betul-betul rapat, tidak boleh diceritakan kepada selain yang memandikan. Nah ini biasanya kalau kita sepele, cerita-cerita tadi jenazahnya bla 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 bla, bahkan kita tidak sengaja menyebutkan keburukannya, ini tidak boleh. Tapi kalau hal-hal itu kebaikan, masya Allah jenazahnya tersenyum, jenazahnya baunya wangi, jenazahnya bla 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 bla, kebaikan itu boleh kita ceritakan. Tapi kalau hal-hal keburukan kita tutup rapat-rapat, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nah kemudian lanjut, setelah bab memandikan jenazah, masuk kepada bab mengkafani. Wa yukaffanul mayyitu dzakaron kana aula
balighan kana aula fi salasati aswabin bidin wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyan tulan wa ardon ta'khudhu kullu wahidatin minha jami'al badani laisa fiha qamisun wala imamah wa in kuffina dzakaru fi khamsatin fahiya salasatul madhkuru wa qamisun wa imamah awil mar'ah fi khamsatin fahiya izarun wa khimarun wa qamisun wa lifatani. Dan untuk mengkafani jenazah sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani menggunakan 3 kain kafan, 3 lapis kain kafan. Wa yukafinu al mayyit dzakaran aula, dan untuk mengkafani mayit ataupun jenazah laki-laki maupun perempuan, balighan kana aula, entah itu balik maupun belum balik, fi salasati aswabin bidin, harus menggunakan 3 lapis kain kafan. Ini bukan minimal, tapi akmalnya, sempurnanya, afdolnya itu menggunakan fi salasati aswabin, 3 lapis kain kafan, wa takunu kulluha lafaifa mutasawiyatan tulan ardon, yang mana 3 kain kafan ini spesifikasinya, 1 kain kafan itu mampu menutupi si mayit dari kepala sampai dengan kaki, begitu juga kain yang kedua maupun kain yang ketiga. Jadi 3 lapis kain kafannya itu harus dipastikan bisa untuk menutup si mayit cukup dari kepala sampai dengan kaki. Tidak boleh hanya sepotong-sepotong, harus lengkap. Laisa fiha qamisun wala imamah. Wa in kufina dzakaru fi khamsatin, kalau kain kafannya tadi berjumlah 3, maka laki-laki tidak menggunakan qamisun wal imamah. Imamah itu surban, jadi ikatkan di kepala itu, komisun jadi dipakaikan baju, itu tidak usah. Kecuali kain kafannya itu berjumlah 5 kain kafan. 5 lembar kain kafan ini untuk laki-laki misalnya 2 itu digunakan untuk imamah wal qamisoh, jadi digunakan untuk menutupi tubuhnya, seakan-akan ini digamiskan, dibuatkan gamis, ditempelkan di tubuhnya. Kemudian yang 1 ditaruh di kepalanya, seakan-akan itu imamah, dibuat menjadi imamah. Yang 3 itu untuk membungkus. Nah, posisi membungkusnya mau 2, kemudian 1, ataupun 1 disilang begini, monggo. Untuk kaifiyahnya ini tergantung keadaan si jenazah. Kalau jenazahnya mudah bisa ditumpuk, misalkan ini 2 kain kafan ditumpuk 1, ataupun bawahnya 1 ditumpuk 2 baruan, atau mau dibuat 1 kemudian disilang 2 seperti ini. Kaifiyahnya itu terserah. Yang terpenting jumlahnya 3 kain kafan, dan 3-tiganya itu mampu menutupi dari kepala sampai dengan kaki. Akan tetapi untuk perempuan, takfin ataupun mengkafani untuk perempuan menggunakan 5 fi khamsatin. Kenapa harus 5? Karena izarun wa khimarun wa qamisun wa lifatani. Perempuan itu harus ada izar. Izar itu di rok, dibuat rok. Jadi 5 kain kafan, 1 ditutup untuk menutup pusar sampai dengan kaki, atau kita tutup sayak ataupun rok. Kemudian yang kedua khimarun, kita buatkan jilbab, jadi kita tutup di kepalanya seakan-akan itu jilbab. Kemudian yang ketiga komisun, tubuhnya, jadi tubuh itu berarti dari dada sampai dengan pusar itu kita tutup seakan-akan itu komis. Lifatani, yang kedua ini untuk membungkus. Kalau laki-laki tadi 3, laki-laki mau pakai 5 berarti harus pakai komis dan imamah. Kalau perempuan itu 5 karena harus ada rok, baju, jilbab, dan yang kedua baru digunakan untuk membungkus. Nah, itu kalau perempuan. Nah, sebelum si mayit itu dibungkus, yusannu di sini disebutkan yudha'u qatnul ma'al hanut, di atas kain kafannya itu dikasih hanut atau kapur barus, ataupun ya boleh minyak, tapi minyak yang tidak menyengat sejenis dengan
kapur barus. Jadi di atas kafannya sebelum si jenazah ini ditutup ataupun ditali, ditaruh kafur ataupun wangi-wangian. Setelah itu baru jenazahnya itu ditutup, dibungkus. Nah, dan jangan lupa yudau ala anfihi wa kharqi udunihi wa fihi qatnun wa yudau ala jihati qat'atun qatni ma'al hanud. Di setiap lubang, berarti yang termasuk lubang ini 2 telinga, hidung, yang berpotensi mengeluarkan cairan-cairan, lubang-lubang itu, karena kalau orang sudah meninggalkan fungsi tubuhnya sudah tidak berfungsi, akhirnya keluar cairan, maka harus ditutupi menggunakan hanud, kapas, telinga, kemudian hidung, kemudian ya yang berpotensi menimbulkan lubang, mengeluarkan cairan-cairan dari lubang itu harus ditutup menggunakan kapas. Dan pastikan kain kafannya itu bersih, tidak gosop. Gosop itu mengambil haknya orang lain, karena di sini disebutkan misalkan ada jenazah meninggal, kain kafannya ini punya saya, tapi yang urus jenazah ini tidak ngomong ke saya, langsung ngambil kain kafan ini untuk dipakaikan, dan si jenazah ini sudah sampai dimakamkan. Ketika saya tahu kain kafan saya dipakai oleh si jenazah tanpa seizin saya, itu namanya gosok, mengambil hak orang lain tanpa izin. Dan kalau saya tidak terima, saya meminta hak saya, diperbolehkan untuk menggali lagi makamnya si jenazah ini untuk saya minta kain kafannya. Itu kalau gosok. Makanya hati-hati, pastikan persiapkan kain kafan. Dan dari mana kain kafan itu kita dapatkan? Satu, dari hartanya si jenazah. Misalkan si jenazah punya harta banyak, meninggal, saudaranya, istrinya, suaminya membelikan kain kafan. Atau yang kedua, kain kafannya itu untuk umum yang sudah wakaf. Misalkan Masjid Laweyan punya kain kafan banyak, bagi jamaah Masjid Laweyan atau warga sekitarnya yang meninggal boleh mengambil kain kafan. Boleh, monggo. Nah, itu asal-asal kain kafan. Atau sanak saudaranya yang mau membelikan kain kafan, boleh. Yang terpenting kain kafannya itu harus abyad. Nah, terus kalau ternyata di situ tidak ada kain putih, adanya kain berwarna, gimana? Tidak ada masalah. Kalau itu tidak ada kain, benar-benar tidak ada kain. Kalau sudah tidak ada kain putih, tidak ada kain kafan, adanya kok adalah kain taplak meja ini, pakai enggak? Boleh, tidak ada masalah. Wa aqallu takfin, saya lupa mengingatkan, dan di sini disebutkan aqallul kafani saubun wahidun yasturu auratal mayyiti 'alal asafir raudhah wa syarhil muhaddab. Paling minimal mengkafani itu 1 lembar kain kafan yang menutupi dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu paling minimal. Paling kalau kita mau sempurna ya 3 dan 5. Kalau ada kain kafan, adanya kain sarung, dicari kemana-mana nggak ada, pakai kain sarung, boleh kain sarung, nggak ada masalah. Yang terpenting tidak gosok, tidak mengambil punya orang lain. Karena repot. Sudah terlanjur dimakamkan, ternyata punya orangnya nggak terima, ya walaupun kayaknya juga nggak ada ya. Kalau dibayangkan itu, masuk hanya perkara kain kafan mau beli lagi makamnya sesuai, minta kainnya, kan kelewatan kejamnya kan kalau seperti itu. Tapi kalau dia mau minta, ya harus kita bongkar makamnya, harus kita lepas kain kafannya, baru kalau si pemilik kain kafan itu mau mengkasihkan, ya sudah kain kafannya nggak apa-apa, tak kasihkan aja, dikuburkan lagi. Kalau si pemilik kain kafannya nggak terima mau diambil, ya ini tak ambil, terserah. Mau dipakai kain kafan apa terserah, itu juga boleh, tergantung yang punya kain kafan. Nah, yushaddu al majmu'u al kafani bi khamsati usubin, dan untuk tali jenazah itu yushaddu majmu'ul kafani bi khamsati usubin, dengan 5 tali. 5 tali. Jadi talinya ada berapa? 5. Fi tarafil kafani fawqa ra'sihi, 1 di atas kepala ini, biasa kita sebut dengan tali pocong. Alal mangkibaihi, kemudian di atas bahu. Setelah 1 tali pocong, kemudian di bahu sini. Jadi bahu kan hitungannya ini. Jadi sininya yang ditali. Bukan di leher sini ya, tapi di mangkibah. Kita paskan di bahu, bahunya itu kita tali. Kemudian alal ajzi. Ajzun itu bagian perut bagian tengah. Jadi tangannya seperti ini, 1. Kemudian di leher, tangan ini juga kita tali biar tidak terlepas.
tali seperti ini. Setelah itu di bawah tangan ini baru tali yang ketiga. Atau bahasa gampangnya itu di atas udel. Kira-kira gampangannya itu di atas udel. Itu tali yang ketiga. Kemudian ala rukbataihi, di atas kedua lututnya. Kemudian yang terakhir tahtal qadamain, di bawah telapak kaki. Talinya ada berapa? 5. 1 di bahu, kemudian di udel, di atas udel, di atas lutut, dan di bawah kedua kaki, telapak kaki. Pripun? Nah, ini kan ahsanuhu. Kita bicaranya itu sesuatu yang paling sempurna. Nah, kalau disunahkan di sini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW itu 5. Kepala, di bahu, di perut, kemudian di lutut, kemudian di bawah telapak kaki. Lah kalau misalnya ada yang mengambil pendapat 7, ya tidak ada masalah karena khilaf fikhiyah itu luas. Karena saya hanya menyampaikan di sini disebutkan 5, boleh pakai 5, boleh pakai 7, tidak ada masalah. Monggo, tidak ada masalah karena 7 itu juga ada dalilnya dari sahabat. Begitu. Nah, untuk berkaitan tentang masalah kain kafan, kan mungkin hal ini agak janggal bagi kita. Al-kafanu al-maksul afdalu minal jadid. Kain kafan yang sudah terpakai kemudian dicuci itu ahsanu minal jadid, lebih bagus daripada baru untuk dipakai. Dan ini janggal kalau kita lihat. Tapi ini ahsannya. Jadi misalkan kita nemu kain kafan, orang sudah meninggal, kain kafannya masih bagus, sudah jadi tulang belulang, kita ambil, kita cuci, kemudian dipakaikan lagi, ya boleh. Tapi kok ya kelihatannya ngenes banget gitu loh. Nah, ini hanya perumpamaan, ini hanya contoh ahsanu minal jadid. Tapi kalau terbiasa menggunakan yang baru juga tidak ada. Nah, perlu dia perhatikan lagi. La yajuzu takfinu illa bima yajuzu lahu lubsu fi hayatihi fa yahrumu takfinu ar-rajuli bi haririn wa muzin dul mar'ah. Laki-laki tetap tidak boleh dimakamkan, dikafani menggunakan sutra. Tidak boleh. Illal mar'ah, kalau perempuan boleh. Misalkan pesan saya meninggal, saya nggak mau pakai kain kafan, saya mau pakainya kain sutra. Ya mau. Misalkan dia orang kaya, mau menghabiskan hartanya, ya tidak ada masalah. Tapi kok ya janggal sekali kalau terjadi itu sesuatu yang janggal. Al-mayyitu al-muhrim la yuqtara sahu wa la yutayyib wa kadzalikal muhrimah la yustaru wajhuha. Kalau orang yang muhrimah atau sedang berada di Mekah, Madinah, sedang umrah maupun sedang haji, kalau dia meninggal itu kepalanya ini tetap terlihat, tidak dibungkus. Jadi hanya dari kaki sampai dengan dada, kepalanya ini tetap terbuka. Walau kan al-mar'ah. Mar'ah itu maksudnya dibuka itu kain penutupnya yang 2 tadi. Tetap dipakaikan jilbab, tapi yang dari leher, dari bahu sampai dengan kepala ini tidak dipocongkan, tapi tetap dibuka. Itu kalau muhrim wal muhrimah, orang yang sedang ihram di Mekah. Kalau orang biasa ditutup semuanya. Yahrumu kitabatu syai'in minal qur'ani 'alal kafan au badanil mayyit, untuk menuliskan tulisan-tulisan entah doa, entah zikir, entah asmaul husna, apapun itu di kain kafan maupun di tubuh si mayit, maupun kita menitipkan apa istilahnya, kita kasih sesobek kertas sebelum jenazahnya itu ditutup biar selamat misalkan, atau apa misalkan, yahrumu, itu tidak boleh. Ya sudah, jenazah meninggal dikafani sampai selesai, dimakamkan selesai. Tidak perlu ada orek-orek, tidak perlu ada tulisan-tulisan tentang doa dan lain-lain. Yukrahu ittikhadu kafnin illa idza kana min asari ahadis sholihin. Nah, ini juga agak janggal kalau kita karena dimakruhkan ittikhadul kafani, nyobek sedikit kain kafan, kemudian kita ambil, kita kantongi. Isinya buat
Kan ada orang meninggal, kain kafannya itu kok bagian kepala pocongnya ini kok panjang. Wah, biar sakti atau biar apa kita ambil sedikit dikantongi. Itu tidak boleh. Karena kasihan jenazahnya sudah meninggal kok ya masih dibegitukan gitu. Ya itu tidak boleh. Walilhamdil majiti kaifiyatni, kemudian untuk membawa jenazah, membopong jenazah itu ada dua hal, dua cara. Yang pertama tarbi, membawa jenazah menggunakan tarbi. Tarbi itu dibopong 4 sisinya. Misalkan pakai keranda, depan 2, belakang 2. Huwa ayyahmilahu arba'atun kullu wahidatin biruknin fa in ajaza fasitatun. Tapi kalau 4 ini tidak kuat, misalkan jenazahnya agak berat, berarti itu 6. 2 di depan, 2 di tengah, 2 di belakang, pas di bagian pemanggulan. Kalau 6 masih nggak kuat, fasamaniyah, berarti 8. 2, belakangnya lagi 2, tengah 2, belakang sendiri 2. Nah kemudian kalau yang kedua itu cara membawanya dibopong, entah pakai mobil ambulan ataupun pakai apalah, didorong, intinya tidak dibopong. Wal afdalu, tapi yang paling afdal itu dibopong sampai dengan ke makam. Yusannu al-masyu ma'atasyi al-janazati wal qarbu minha wal afdalu amamaha wal isra'u biha wa yukrahu ittiba'u nisa'ulaha. Perlu diperhatikan ketika membopong jenazah sampai ke pemakaman itu harus al-masyi ketika jalan, tasyi' wal qarbu minha, kerabatnya itu afdalu amamaha, yang berada di depan itu anggota keluarga. Jenazah barisan terdepan ini afdalu anggota keluarga, entah perwakilan ataupun semuanya itu boleh, monggo, harus dibopong. Kemudian wa yukrahu ittiba'u nisa, perempuan dimakruhkan untuk mengikuti iring-iringan jenazah. Perempuan dimakruhkan. Dimakruhkan itu bagaimana? Apakah dimakruhkan itu diharamkan? Boten. Tapi kalau bisa dihindari ya dihindari, tapi kayaknya tidak mungkin kalau misalkan yang meninggal itu orang yang disayang. Misalkan pasangan suami istri atau anak, itu tidak mungkin kalau ditinggal gitu saja. Makanya hukumnya itu dimakruhkan kalau tidak ada unsur. Maksudnya kalau kita layat ke orang yang tidak terlalu kenal atau hanya orang biasa, tidak perlu kita ikuti sampai ke makam. Tapi kalau itu anggota keluarga ataupun misalnya anak atau pasangan, boleh kita ikuti. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi beberapa hal berkaitan tentang memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisyairil muslimin min kulli dzambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.